Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Hari Minggu, hari yang begitu cerah, secara senyum seorang gadis yang berada di dalam mobil menuju sekolahan. Ya, meski hari Minggu, Biru memaksa ingin pergi ke sekolah. Setelah kemarin langit berjanji akan membawanya ke taman bunga, kini dirinya akhirnya kembali memaksa untuk pergi di hari itu juga. Walau panas dan sedikit terik, tak membuat seorang gadis yang berwajah pucat itu untuk mengurungkan niatnya. Langit dengan telaten dan lembut menggendong tubuh Biru untuk memasuki area sekolah, melewati beberapa lorong hingga akhirnya sampai di sebuah taman yang sudah ia siapkan dengan meja dan kursi. Ya, Biru ingin menikmati makan siang di sana. Untuk dokter dan orang tua Biru ikut serta, namun mereka memilih menunggu di tempat yang cukup jauh dari area taman. Meski begitu, mereka masih bisa memantau walau dari kejauhan. Di sini sangat indah, gumam Biru yang terus tersenyum. "Sayang, kamu lihat kupu-kupu itu," kata langit saat melihat beberapa kupu-kupu berterbangan di sekitarnya. Kupu-kupu yang awalnya dulu hanya satu dan kini sudah berkembang cukup banyak. "Kenapa aku lebih suka melihat kamu daripada kupu-kupu itu?" jawab Biru dengan mata yang terus fokus menatap langit. "Tapi aku lebih suka melihat kupu-kupu daripada kamu," ledek langit terkekeh saat melihat wajah Biru sedikit mendengus. "Tak apa, kamu tidak harus melihat ke arahku. Biarkan aku yang selalu melihat kamu. Walau itu dari kejauhan, tapi aku sudah bahagia bisa melihat kamu," jawab Biru tersenyum membuat kekehan di wajah langit langsung menghilang. "Aku berharap kamu akan terus tersenyum dan bahagia seperti ini, walau..." "Jangan katakan apapun yang akan membuatku sakit. Aku tidak mau. Aku hanya mau menghabiskan waktu sama kamu. Jangan bicara terlalu banyak. Aku tidak suka," cetus langit kembali mendengus. "Lang, kamu lihat langit itu, begitu cerah dan berwarna biru. Sesuai harapanku, aku bisa menikmati keindahan langit biru bersama kamu." Biru mengadahkan kepalanya menatap atap kaca pada taman tersebut, sehingga ia bisa melihat keindahan langit biru yang dihiasi beberapa awan putih. "Dan aku berharap bisa terus menikmatinya bersama kamu selamanya," balas langit dan langsung menggenggam tangan Biru. "Andai aku bisa, aku pun juga ingin berharap seperti itu. Tapi aku cukup tahu dan sadar diri bahwa harapanku terlalu besar dan aku takut semakin membuatmu jatuh dan terluka." "Biru." Langit. Biru langsung memejamkan matanya dengan cukup erat. Ia menggigit bibir bawahnya serta menarik nafasnya dengan dalam. "Bahagialah, jangan kembali lagi pada dunia kamu sebelumnya. Bahagialah dan jadilah lebih berguna. Kamu..." "Sayang." Langit langsung bangkit dari tempat duduknya saat melihat Biru menjatuhkan kepalanya di meja. "Kita pulang ya?" "Iya, aku ingin pulang, Lang. Aku ingin pulang," gumamnya lirih. "Maafkan aku bila pada akhirnya aku benar menyakiti kamu." "Jangan katakan lagi," seru langit. Ia hendak mengangkat tubuh Biru dan segera membawanya ke rumah sakit. Namun dengan cepat Biru menggelengkan kepalanya hingga akhirnya kini ia terduduk tepat di depan Biru yang sedang bersandar pada meja. "Berjanjilah bahwa kamu akan bahagia," pinta Biru yang terus menggenggam tangan langit. "Aku janji akan membahagiakan kamu. Kita akan bahagia bersama. Aku akan..." Biru dengan cepat menggelengkan kepalanya. "Aku akan bahagia saat melihat kamu bahagia."
Biru masih bisa tersenyum dan menyentuh wajah langit dengan lembut, membuat hati langit terasa semakin perih dan tersayat. Sangat menyakitkan saat melihat orang yang kita cintai berada di akhir penantian. Aku bahagia karena pada akhirnya aku bisa menghabiskan hari ini bersama kamu. Aku bahagia karena kamulah orang terakhir yang aku lihat. Aku tidak mau membuat ayah dan bunda sedih saat melepas kepergianku. Itu sebabnya aku ingin pergi bersama kamu. Maafkan aku, langit. Maafkan aku bila aku egois. Maafkan aku bila aku menyakiti kamu dan membuatmu menangis. Aku menyayangi kamu. Aku mencintai kamu. Biru, aku mohon jangan bicara lagi. Kita ke rumah sakit sekarang ya, bujuk langit, namun Biru terus menggelengkan kepalanya dengan kuat. Kini Biru sudah meminta berpindah. Keduanya sama merebahkan diri di sebuah bangku panjang yang terbuat dari bambu, saling menatap ke arah langit biru yang begitu cerah. Biru terus menggenggam tangan langit, melarang agar laki-laki itu tidak menatap ke arahnya. Biru tidak ingin terlihat menyedihkan, ia hanya ingin menikmati keindahan langit bersama kekasihnya. Langit, kamu belum berjanji sama aku. Aku nggak bisa membuat janji yang begitu konyol. Bagaimana bisa aku bahagia tanpa kamu? Aku nggak bisa, Biru. Serunya pelan sampai meneteskan air mata. Kamu gak sayang sama aku, Lang. Biru menatap ke samping, di mana ia bisa melihat wajah langit yang sudah sangat frustasi karena tidak bisa membujuknya. Justru karena aku sayang sama kamu, aku ingin kamu sembuh. Nyatanya, waktuku sudah habis, Lang. Tuhan sudah begitu baik memberikanku waktu selama ini sampai aku bisa bertemu denganmu lagi. Dan Biru lagi-lagi menghela nafasnya berat. Aku sudah lelah, izinkan aku istirahat. Jangan menangisiku. Aku nggak mau kamu menangis karena aku. Gumam Biru semakin lirih sambil mengusap air mata di wajah langit. Kamu laki-laki, kamu harus kuat. Jangan buat langit biru yang selalu aku impikan menjadi kelabu. Aku mohon, meskipun aku tidak ada nanti, jangan ubah langit cerah itu menjadi gelap. Meskipun biru tiada, tapi kamu akan mendapatkan pelangi yang akan jauh lebih indah. Yang harus kuat itu kamu, sayang. Kamu harus kuat. Kamu harus bertahan. Kamu pasti bisa melawannya. Kamu bisa. Balas langit semakin tidak menyukai kata-kata Biru. Langit tidak butuh pelangi. Ia hanya butuh satu warna, yakni biru. Karena pelangi harus didapatkan setelah badai. Dan aku tidak menginginkan badai itu. Aku mohon, bertahanlah. Ada aku yang akan selalu menemani kamu. Kita bisa bersama. Lang, suara Biru semakin lirih. Tangannya yang semula menyentuh wajah langit kini sudah terjatuh. Matanya masih saling menatap dan sebuah senyum masih terbit di wajah Biru yang begitu ayu walau pucat. Aku mencintai kamu, gumam Biru terbata dan hampir tak terdengar, hingga akhirnya ia benar-benar menutup matanya. Langit langsung memejamkan matanya dengan kuat. Air matanya semakin deras membasahi wajahnya. Ia bangun, duduk di samping Biru, mengangkat kepala itu dan ia letakkan di paha. Aku belum siap, aku belum bisa menerima ini. Kenapa? Langit semakin terisak. Ia berusaha untuk meredam tangisnya, menarik nafas sedalam mungkin dan melepaskannya perlahan. Siap tidak siap, mau tidak mau, nyatanya kini takdir mereka sudah berbeda. Akan sangat jahat bila dirinya semakin menahan Biru.
Istirahatlah, istirahat yang tenang. Maaf bila aku terus membebani kamu. Maafin aku yang terus menghalangi jalan kamu. Semoga lagi-lagi langit menghentikan ucapannya karena dadanya terasa begitu sesak. Aku akan berusaha untuk bahagia, tapi aku tidak bisa berjanji untuk tidak menangisi kamu. Maafkan aku, karena ini sangat berat untuk aku. Aku tidak sekuat yang kamu bayangkan. Gumam langit terisak dan semakin mengeratkan pelukannya di kepala biru. Aku harus apa sekarang? Aku harus bagaimana? Tanya langit di sela isak tangisnya. Tangannya semakin bergetar saat sambungan teleponnya sudah terputus. Tanpa biru sadari bahwa sejak mereka datang di taman bunga, langit sudah melakukan panggilan telepon dengan Nathan. Tentu saja itu untuk berjaga-jaga bila nanti terjadi sesuatu dengan biru. Langit tidak perlu berlari atau berteriak memanggil keluarga dan bantuan medis untuk biru. Kenapa waktu kita begitu singkat? Aku belum bisa bahagiain kamu. Kenapa harus secepat ini? Kenapa harus secepat ini kamu pergi? Luka yang pernah kamu obati, kenapa kini kamu gores lagi? Kenapa?